Halo guys, balik lagi di channel Bang Orip, channel bahas soal komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God 47. Cerita berlanjut. Setelah selesai acara pertemuan Yunce, patroli satu hari, masing-masing dari mereka memberikan hadiah. Dimulai dari Huang Ji Wuyu, keluarga Absolute Monarch, berupa batu naga suci yang bisa ditebang menjadi artefak sovereign mistik. Lalu Yemisi dari Summon Divine membawakan pil Lilong tingkat sovereign mistik. Kemudian Kung Fei dari Supreme Access Palace memberikan hati paus Emperor berumur 10.000 tahun, bisa digunakan sebagai bukti kalau Yunce mencintai istrinya. Dan juga Xuan Yuan Wentian dari Heavenly Sword Dragon menunjukkan hadiahnya berupa tempat minum Jiangxin, dikhususkan untuk diberikan pada Yunce dan Su'er. Masing-masing dari 4 ketua Holy Sanctuary memberikan hadiah besar untuk pertunangan kali ini. Itu membuat orang lain tercengang, yang mengartikan kehormatan 4 ketua Holy Sanctuary lebih rendah dari Yunce. Sementara Henko menunjukkan sesuatu, yaitu warisan milik ibunda Su'er. Ia terus menjaganya dan selalu membawanya, dan tidak pernah memberikan ini jauh darinya. Sebelum istrinya meninggal, dia berkata, "Kalau aku harus memberikan ini pada orang yang akan berbagi hidup dan mati dengan Su'er." Dan tampaknya Su'er telah menemukan orang itu. Dibarengi air mata Henko menetes dengan sendirinya, dan juga menyerahkan warisan ibunda Su'er. Sudah sekian lama Henko merawat Su'er. Ini saatnya melepaskan Su'er. Henko meminta Yunce berjanji akan mengurus Su'er dengan baik. Yunce mengiyakannya, karena ia memilih untuk bersama Su'er. Maka meski harus mengorbankan hidupnya, ia tidak akan membiarkannya menderita. Oke, kita berpindah sebentar. Di luar istana, diperlihatkan seorang wanita melayang di udara, sedang mengamati kekaisaran Phoenix. Perkenalkan, orang ini Dewa Heavenly Potion dari Star Bunga Bulan, dan untuk namanya tidak tercantum. Di sini ia sudah siap mengeluarkan serangan, lalu dilancarkan ke pemukiman penduduk. Boom! Pasukan yang berjaga di benteng dibuat ketar-ketir. Di tengah-tengah pesta pertunangan Yunce, orang-orang yang sedang menikmati perjamuan dikejutkan oleh ledakan yang sangat besar. Lalu trompet tanda bahaya dibunyikan. Para pasukan segera meluncur ke sana. Di saat Henko bertanya tentang kejadian tersebut, tapi wanita misterius itu menatap Henko dengan tatapan tajamnya, meskipun dari jarak begitu jauh, membuat Henko merasa sesak di dadanya. Mereka dibuat tak percaya akan hal itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki wanita misterius ini? Batu Holy Sanctuary mendatangi wanita misterius ini. Semua orang mengepung wanita ini agar tidak kabur. Huang Ji Wuyu bertanya dengan baik-baik, "Apa maksud tujuan Anda dengan ini?" Tapi wanita misterius ini hanya tertawa, disusul dengan mengeluarkan aura pemikatnya. Laki-laki yang lemah sawat terpesona dengan kecantikannya. Namun pada Holy Sanctuary berbeda. Mereka mengkonfirmasi bahwa teknik itu tidak akan bekerja. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa hidungnya mengeluarkan darah. Ketiga Holy Sanctuary malu karena tidak berkata jujur. Mereka masing-masing saling membuat alibi. Namun Kung Fei menanggapi semua laki-laki sama saja, karena teknik rayuan membuat semuanya lengah. Dalam sekejap wanita misterius itu berada di belakang Kung Fei. Kung Fei bergumam, "Sejak kapan dia? Sekarang giliranku." Sambil menggerakkan tangan Kung Fei, seperti apa yang dilakukan barusan. Seketika tubuh Kung Fei berubah menjadi air. Wanita misterius ini memasang wajah kaget. Ternyata Kung Fei sudah bersiap menyerang wanita misterius ini dengan trisula. Wanita ini hanya tersenyum tipis, seolah meremehkan lawannya. Bahkan dia tidak bergeming meski berada dalam bahaya. Ternyata benar, saat ditusukkan trisula, wanita ini tidak menghindar. Yang anehnya justru tusukan trisula yang meleset. "Bagaimana mungkin ini?" ungkap Kung Fei memasang wajah keheranan. Disusul trisulanya hancur. "Oke, sekarang giliranku," tutur wanita ini. Disusul dengan kecepatan kilat, telah menggenggam wajah Kung Fei. Kung Fei yang tidak dapat merespon kecepatan lawan. Alhasil dia diajak turun.
sambil dipegang wajahnya, hingga dihantarkan ke bangunan istana Kekaisaran Phoenix. Di situ sudah ada Hengkang, Yunce, dan beberapa orang. Orang-orang yang ada di sini merasakan aura wanita ini sangat kuat, karena Kung Fei dibuat tak berdaya saat melawan wanita itu. Dalam benak Yunce, aura wanita ini punya aura yang sama dengan Jasmine. Saat ditanya Hengkang, "Ketua, kenapa menyerang kata Devin Phoenixku?" Namun wanita ini tidak mempedulikan perkataan Hengkang. Justru pandangannya terfokus ke Yunce. "Oh, orang dengan aura Jasmine adalah pria itu," ujar wanita ini. Lalu dia bergerak cepat dan sudah di depan Yunce. "Ketangkap kau." Sontak Yunce terkejut, tapi secara tiba-tiba Yunce menusuknya. "Aku tidak peduli siapa kau. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Dan aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Tapi sikapmu dan kesombonganmu sudah cukup jadi alasan bagiku untuk membunuhmu." Namun wanita itu masih bisa tersenyum meskipun tertusuk pedang. Dan dia mengoceh tidak jelas. Yunce kebingungan apa yang dikatakan barusan. Seketika tubuhnya memudar. Ternyata itu hanya ilusi. Tubuh aslinya sudah ada di belakang Yunce dengan membelai-belai Yunce. "Kalau aku bilang kau ketangkap, artinya kau akan ditangkap. Jangan bergerak atau kau akan mati," ucap wanita itu. "Apa? Tubuhku tidak bisa bergerak," gumam Yunce. Tak terima kekasihnya digoda orang lain, Su'er maju. Seketika wanita itu menyerang balik. Tak diduga kekuatan wanita itu begitu kuat, membuat pedang Su'er hancur hingga ia ikut terhempas. Tak berhenti di situ saja. Wanita misterius itu kukunya memanjang yang akan menjabik-jabik tubuh Su'er. Namun secara tiba-tiba wanita misterius itu menghentikan serangannya karena merasakan aura familiar. Yang ia cari-cari akhirnya datang, yaitu Jasmine. "Hahaha, kau akhirnya datang juga ya. Tapi kau tidak boleh berbuat semaumu," ujar Jasmine. Tampaknya Jasmine mengenali wanita tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Jasmine bergerak maju. Wanita itu sangat antusias menghadapi Jasmine. Serangan Jasmine dapat dihindari. Jasmine kembali menyerang. Serangan demi serangan pun terjadi oleh kedua belah pihak. Mereka saling membalas serangan. Pertarungan mereka cukup sengit. Ledakan dari pertarungan mereka cukup besar. Itu berdampak terhadap orang yang sedang menonton. Setelah itu mereka berhenti sejenak. "Putri, kekuatanmu turun gratis. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau tidak bisa mengalahkanku. Jadi tolong ikut denganku. Kita kembali ke alam Stargate. Rajaku sangat merindukanmu," kata wanita ini. "Bagaimana kau bisa tahu aku masih hidup?" tanya Jasmine. "Coba tebak," jawab wanita ini. "Aku tidak mau main tebak-tebakan denganmu. Rasakan tinjuku." Setiap pukulan maupun tendangan Jasmine dapat ditangkis oleh musuh. Wanita itu bertarung sembari mengoceh. Akan tetapi Jasmine tidak termakan provokasinya. Kemudian Jasmine menggunakan segel Corpse Reincarnation dengan segel bentuk bintang yang dikontrol oleh Jasmine. Wanita tersebut tampak ketakutan. Dia berlari menjauhi segel tersebut. Namun kemanapun dia pergi, selalu mengikutinya. Sekarang dihadapkan dengan segel bintang. Wanita itu terperangkap dalam segel. Segel ini fleksibel, menyesuaikan ukurannya. Siapapun yang mencoba meloloskan diri, tentu saja dia menerima dampaknya. Maka dari itu dia mengancam Jasmine. Jika sampai membunuhnya, sang raja tidak akan membiarkan hidupnya tenang. "Maaf saja, aku tidak pernah takut dengan ancamanmu," ucap Jasmine. Tak disengaja dia menyentuh segelnya. Alhasil dia kesetrum, sempat tak sadarkan diri. Pada akhirnya dia lemas, tak punya tenaga untuk melawan. Terlintas di pikiran Jasmine, bagaimanapun ia tidak boleh membunuhnya. Jika membunuhnya, benua Profesor K kontinen akan dihancurkan oleh Stargate. Kemudian Jasmine melepaskan segelnya. Sementara wanita ini berterima kasih telah diberi pengampunan. Lalu dia menjelaskan kenapa bisa tahu keberadaan Jasmine. Semua itu berkat Universe Devil Beast yang ditemuinya. Oleh karena itu, ia bisa sampai di sini. Jika tidak ada hal lain,
Wanita ini pamit pergi. Tapi Jasmine memintanya untuk menunggu. Aku akan ikut denganmu. Benarkah? Tanya wanita itu. Tapi dengan satu syarat. Selama putri ingin kembali denganku, bahkan dengan 100 syarat bukanlah masalah. Tadi kau bilang ada auraku pada pria itu. Dia adalah muridku. Jadi saat kita kembali ke alam Stargate nanti, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Iya, aku mengerti. Sekarang karena kau sudah mengerti, tunggu di sini. Aku akan memberi mereka penjelasan. Setelah itu, aku akan kembali denganmu. Dengan begitu, Jasmine mendatangi Yunche. Ia berpamitan dengan Yunche, lalu menghilangkan kutukan Nebula. Namun, Yunche menarik tangan Jasmine, lalu disusul dengan memeluknya. Kemudian, Jasmine menciptakan kedap suara. Sementara Yunche bertanya. Namun, Jasmine langsung memotong pembicaraannya. Ia meminta Yunche tidak banyak bicara, karena ia tidak banyak waktu. Lalu, Jasmine melanjutkan perkataannya. Di masa depan, Yunche harus bisa melindungi diri sendiri. Dan untuk perempuan itu berasal dari tempat tinggalnya. Jika ia tidak pergi, tentu seluruh provinsi King Kontinen akan dilanda bencana yang besar. Yang harus Yunche ingat, setelah kepergiannya, 4 Dewa Santuari akan mengubah muka mereka. Karena Yunche punya harta cermin samsara, sedangkan Jasmine berpikir untuk membunuh mereka. Tapi jika ia membunuh mereka, Yunche tidak akan punya lawan di benua ini. Dan itu tidak baik untuk perkembangan kultivasinya. Tentu saja Yunche harus bekerja keras untuk kedepannya. Tapi itu bukan hal yang dikhawatirkan oleh Jasmine. Yang harus diwaspadai adalah Devil Orb yang ada di dalam tubuhnya. Jika saat Yunche bermutasi, Jasmine menyuruh Yunche segera pergi ke alam Illusory Demon Realm untuk mencari Orb Golden Crow. Ada 2 yang harus Yunche lakukan, mau apapun yang terjadi. Pertama, Hawk punya pikiran yang suci, dan Jasmine percaya sepenuhnya. Jadi, Yunche jangan sampai mengecewakannya, karena Hawk akan jadi kartu trufnya di masa depan. Kedua, Yunche tidak boleh pergi ke markas Cloud End sebelum mencapai Devil Mystic. Seakan Yunche mau menanyakan, akan tetapi Jasmine langsung menciumnya. Setelah itu, nampak raut wajah Jasmine bersedih yang akan meninggalkan Yunche sembari meneteskan air mata. Tapi Yunche mencoba menghentikannya. Akan tetapi Jasmine berkata, kalau aku tidak pergi, bisakah kau melindungiku? Seketika Yunche terdiam 1000 bahasa, yang mengartikan Yunche belum mampu melindungi diri sendiri, apalagi orang lain. Lalu Jasmine beranjak pergi. Pada akhirnya mereka dipisahkan oleh takdir. Kini Jasmine mendatangi wanita itu. Lalu wanita itu memandu perjalanannya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, wanita itu meninggalkan hadiah. Sekarang setelah kepergian Jasmine, Yunche meratapi kesedihannya. Ia melampiaskan kesedihannya dengan berteriak. Dengan begitu, 4 Dewa Santuari izin pergi. Kemudian Su'er mendatangi Yunche untuk menenangkan hati Yunche. Beberapa menit kemudian, entah kenapa perasaan Yunche tidak enak, seperti diawasi dengan aura cukup kuat. Dan benar saja sehelai rambut itu berubah menjadi ular besar. Sekarang Yunche dihadapkan dengan malapetaka. Dalam benak Yunche bahwa teknik ini tidak sebanding dengan siapapun, kecuali Jasmine, karena sudah terlambat memikirkannya. Maka dari itu ia mendorong Su'er akan menjauh dari tempat tersebut. Ia rela mengorbankan hidupnya demi melindungi sang kekasihnya. Kini Yunche mengeluarkan pedangnya, diikuti bergerak maju dengan cara melompat. Sayangnya serangan ular besar lebih cepat dari pergerakan Yunche, hingga Yunche tak sempat menyadarinya. Naasnya serangan ular besar mengenai telak tepat di dada Yunche, bahkan menembus jantungnya. Setelah selesai menyerang aktivitas Yunche, ular tersebut kembali semula, berubah menjadi sehelai rambut. Setelah menerima serangan tersebut, membuat Yunche tumbang. Seketika pandangannya mulai pudar, sehingga ia teringat dengan kenangan orang yang ia sayangi. Su'er melihat sang kekasihnya akan jatuh. Ia segera berlari. Akan tetapi Su'er terlambat. Tubuh Yunche terlebih dahulu terjatuh. Tak kuat menahan kesedihannya. Pada akhirnya Su'er menjatuhkan air matanya. Sementara Yuanba berlari ke kakak iparnya.
Kakak, bangun. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Namun Su'ur menyalahnya. Ini tak akan berhasil. Berikan dia padaku. Aku akan membawanya ke alam Verponik untuk memeriksanya, ujar Su'ur, diikuti mengambil alih tubuh Yunce. Dengan kepergian Su'ur, tak jauh dari kekaisaran Ponik, ada kapal terbang yang sedang mengamati keadaan sekitar. Ternyata itu Xuan Yuan Wentian yang sedari tadi belum pergi. Ia merasa gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Tak ingin membuang kesempatan, Xuan Yuan Wentian mengirim jimat suara. Singkatnya, tulisan tersebut berisikan kesepakatan jika mendukungnya untuk menjadi masa sekte berikutnya dari sekte Divine Phoenix, dan juga membantu mendapatkan Su'ur. Mereka berhak mendapatkan imbalan yang cukup. Setelah mengirim pesan, Xuan Yuan Wentian pergi. Lalu kita berpindah ke tempat. Diperlihatkan Heng Kong sedang berbincang dengan ayahnya. Tak lama mereka berdua kedatangan tamu tak diundang. Mereka merasakan aura yang cukup familiar. Mereka gelisah dengan maksud tujuan kedatangan Wentian. Hahaha, kalian berdua kenapa? Aku di sini dan kalian pergi sekarang. Bukannya ini sedikit tidak sopan, ucap Xuan Yuan Wentian. Di sisi lain, ayah Heng Kong mengingatkannya, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin saja Wentian mengincar cermin samsara. Sebaiknya menghindari perselisihan dengannya. Kemudian Heng Kong menyambut datangannya. Saudara Wentian, kau baru saja pergi dan tiba-tiba kembali. Apa alasan kedatanganmu kembali? Apa kau sangat ingin Wen kami? Master Heng Kong, aku rasa kau salah paham. Aku memang ingin Wen, tapi yang aku inginkan lebih dari itu. Percayalah padaku, aku jamin kau pasti akan penasaran. Sembari mengenuskan pedangnya, menantang Phoenix untuk keluar. Apa maksudmu dengan ini? Wentian menantang Phoenix God untuk keluar. Ia ingin merasakan kekuatan Phoenix God yang sebenarnya, dan juga meminta kerugian yang sebelumnya wilayah utaranya dihancurkan oleh tangan Jasmine. Tapi ayah Heng Kong berkata, 100 kg kristal Purple Fan adalah harta langka. Ia tidak punya sebanyak itu. Secara tiba-tiba Feng Ximing muncul. Ternyata Ximing berkhianat pada sekte Divine Phoenix. Ia membocorkan rahasia bahwa sektenya memiliki 1 kristal Purple Fan dan juga Phoenix God telah mati. Sementara Heng Kong marah dengan apa yang telah diperbuat anaknya, sekaligus mengajarnya. Feng Ximing tak menyesali perbuatannya. Bahkan ia sumringah dengan kekacauan yang telah diperbuatnya. Heng Kong memukuli anaknya agar di kemudian hari anaknya dapat mengambil pelajaran. Apa yang telah dilakukannya salah besar, dan juga Heng Kong melupakan amarahnya. Anak bajingan. Tapi apa yang dipikirnya tak sesuai dengan harapannya. Meskipun Feng Ximing sudah babak belur, ia justru meluapkan unek-uneknya. Bukannya aku memang selalu jadi bajingan di matamu? Karena aku adalah bajingan, bunuh aku, bebaskan aku. Lagi pula hatiku sudah mati sejak kau merestui lamaran Yunce. Jadi apa salahnya aku membuka rahasia? Ujar Feng Ximing yang tertawa lepas seperti orang gila. Heng Kong semakin muak dengan bacotannya. Ia sudah tidak bisa membendung amarahnya. Hari ini Heng Kong memutuskan membunuh anaknya dengan kedua tangannya. Sekarang Heng Kong mulai mengeluarkan kekuatannya. Ini untuk membersihkan kekacauan apa yang telah kau perbuat. Heng Kong sembari melayangkan serangannya. Ding! Ternyata Wentian melindunginya. Wentian! Ini adalah urusan keluargaku dan kau tidak perlu ikut campur. Tidak. Feng Ximing punya hubungan kerjasama denganku. Aku tidak bisa duduk dan melihat saja.